Halo ayah bunda, setiap orang tua pasti menginginkan perkembangan bicara dan bahasa anak lancar dan sesuai dengan usianya. Berikut adalah 8 kebiasaan buruk yang bisa membuat anak jadi lambat bicara. Selamat datang, ini adalah channel Tanya Dokter Anak. Proses bicara diawali dengan stimulus berupa sumber suara yang ditangkap oleh telinga anak dan juga penglihatan anak. Stimulus ini kemudian akan dikirimkan ke otak untuk diproses dan diintegrasi. Otak kemudian akan memerintahkan organ produksi suara untuk memproduksi suara, jadilah anak berbicara. Proses bicara normal terjadi apabila semua indera anak, baik pendengaran, penglihatan, sistem di otak, organ penghasil suara, semuanya dalam kondisi normal atau sehat. Apabila terjadi hambatan atau problem dimanapun itu, maka gangguan bicara bisa terjadi. Berikut adalah kebiasaan yang perlu dihindari agar anak lancar bicaranya. Ada 8, selamat menyimak. Kebiasaan buruk pertama adalah bad oral habits atau kebiasaan memanipulasi rongga mulut yang tidak baik. Di antaranya dia adalah anak yang suka ngempeng atau anak yang suka ngemut jempolnya. Pada anak-anak yang kelamaan ngempeng atau kelamaan ngemut jempol bisa merubah susunan gigi, geligi, dan juga gusi sehingga anak akan kesulitan mengucapkan kata dengan huruf-huruf tertentu seperti huruf S, Sh, dan juga Z serta C. Kebiasaan buruk kedua adalah kebiasaan mengasuh anak dengan dua bahasa atau bilingual. Anak yang diasuh dengan dua jenis bahasa akan kebingungan menentukan bahasa mana yang seharusnya dia ucapkan. Alhasil, tidak menguasai dua-duanya, anak malah akan bingung dan terlambat bicaranya. Apabila anak berada di kondisi di mana banyak sekali orang dengan bahasa yang berbeda di sekitarnya, maka utamakan mengajarkan bahasa ibu kepada anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang akan anak gunakan untuk sehari-hari berkomunikasi dengan anggota keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya termasuk teman-temannya. Kebiasaan buruk yang ketiga, memanggil anak dengan banyak sebutan. Pada saat anak usia mulai 6 bulan, anak sudah bisa menoleh saat dipanggil namanya. Namun pada anak yang banyak sekali memiliki panggilan sebutan akan bingung dan akan susah merespon terhadap panggilan orang karena dia tidak tahu bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Sebagai contoh, seorang anak mendapatkan banyak sekali panggilan. Anak laki-laki biasa dipanggil anak solih, ganteng, atau disebut namanya, atau baby, atau sayang, atau adik, atau kakak. Maka pada saat berbeda orang memanggilnya dengan panggilan yang berbeda, anak ini akhirnya malah tidak merespon. Sehingga dalam perkembangan bicaranya, anak seolah-olah mengalami keterlambatan. Cukup satu panggilan saja untuk anak dan sepakati bahwa anak dipanggil dengan itu. Kebiasaan buruk yang keempat adalah pola asuh yang permisif di mana orang tua otomatis mengerti dan memberi semua kemauan anak bahkan dengan satu sinyal saja. Contoh, seorang anak usia di atas 1 tahun seharusnya sudah bisa mengucapkan beberapa kata atau beberapa suku kata untuk meminta barang yang dimaksud. Misalkan dia mau minta susu, dia akan bilang su, atau kalau meminta makan dia akan bilang mam. Namun terkadang pada saat ingin meminta sesuatu, anak hanya menunjuk apa yang diminta dan bilang Spontan orang tua pun sudah memahami anak dan memberikan apa yang diinginkan. Hal ini adalah pola yang kurang baik karena kita tidak mendorong anak untuk berbicara atau mengatakan apa keinginannya. Sebagai orang tua, sikap otomatis tahu dan otomatis melayani ini harus sedikit dikontrol. Dorong anak dan stimulasi anak untuk mengatakan apa yang diinginkan meskipun hanya satu suku kata saja atau satu suku kata terakhirnya saja. Hal ini akan membuat anak merasa bahwa harus ada effort dan harus ada upaya dan usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sekaligus sebagai salah satu metode atau cara untuk mengenalkan kata baru kepada anak. Kebiasaan buruk nomor 5, memberikan mainan gadget pada anak berusia kurang dari 2 tahun. Gadget yang dimaksud adalah semua mainan dengan layar berpendar, baik itu handphone, TV, komputer, laptop, maupun tablet. Kenapa hal ini dapat membuat anak jadi lambat bicara?
Salah satu alasannya adalah karena anak lebih terlatih untuk mendengar dan memperhatikan barang-barang yang elektronik daripada mendengar dan memperhatikan suara-suara natural atau suara-suara orang tuanya sendiri. Jadi kalau HP-nya nyala, anak akan langsung merespon, tapi kalau orang tuanya yang bunyi atau memanggil, anaknya akan susah merespon atau tidak cepat merespon. Bapak Ibu bisa melihat video tentang kenapa gadget seharusnya tidak diberikan pada usia kurang dari 2 tahun pada description di bawah. Kebiasaan buruk yang keenam adalah terlalu banyak bahasa isyarat. Orang tua dalam memberikan jawaban ke anaknya menggunakan bahasa tubuh seperti menutupkan jari ke mulutnya untuk menyuruh diam atau shh. Kemudian menggeleng-geleng kepalanya untuk artinya tidak dan mengangguk-anggukkan untuk jawaban iya. Hal ini somehow tidak membuat anak mendengar jawaban dari orang tua sehingga anak pun juga tidak terlatih untuk turut menjawab saat ditanya. Jadi meskipun jawabannya tidak atau enggak atau boleh atau iya, meskipun hanya satu kata tetap upayakan untuk mengucapkan jawaban itu. Sehingga anak akan belajar bahwa kalau ditanya, ya menjawab, nggak diem aja. Kebiasaan buruk yang ketujuh adalah sering menggunakan bahasa lucu sesuai dengan bahasa anak. Anak memang belum bisa mengatakan bahasa atau sebutan sebuah benda atau hewan dengan jelas. Seperti kucing, kadang anak akan bilang empus atau meow sesuai dengan suara yang dikeluarkan oleh si kucing. Atau dia akan menyebut ngeng untuk kata motor atau mobil karena seperti itulah yang dia dengar kalau motor berbunyi. Namun membiasakan menyebut benda-benda atau hal-hal dengan bahasa-bahasa lucu ini sangat tidak dianjurkan. Meskipun anak belum bisa mengucapkan kata dengan sempurna, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mengajarkan dengan menyebut nama benda-benda itu dengan sebutan yang benar. Kalau kucing, ya kucing, bukan meong. Kalau motor, ya motor, bukan ngeng. Kebiasaan buruk yang terakhir, nomor 8, adalah sering bersikap kasar kepada anak yang membuat anak akhirnya tidak percaya diri. Anak-anak yang tumbuh dengan tekanan atau dengan kata-kata kasar cenderung tidak memiliki kepercayaan diri di depan orang lain karena dia takut dikritik, takut dimarahin, dan takut salah. Beberapa anak yang tumbuh dengan pola asuh seperti ini bisa mengalami gangguan bicara seperti gagap atau bahkan muting, atau sama sekali diam tidak mengucapkan jawaban apapun. Jadi, pola asuh yang benar adalah demokratis di mana anak juga didengarkan, tapi ada juga kalanya anak harus mendengarkan kita. Demikianlah 8 kebiasaan buruk yang bisa membuat anak lambat bicara. Terima kasih telah menyaksikan dan silahkan bagikan pada orang tua yang membutuhkan. Jangan lupa untuk selalu periksa perkembangan anak, baik melalui buku KIA, aplikasi Perumaku, atau di Instagram Tanya Dokter Anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.